Untuk lebih meningkatkan kepeduliannya dalam berbagai kegiatan sosialnya, maka pada tahun 1994 didirikanlah Yayasan Perguruan Islam Ajeng Suharno di Jakarta yang memiliki kantor cabang di Bandung dan Solo. Haja Ajeng sebagai ketua yayasan juga ikut melaksanakan pembangunan bangsa dalam memajukan kesejahteraan hidup masyarakat, baik jasmani maupun rohani, di bidang sosial, kesehatan, dan ketakwaan, baik dengan mendirikan tempat ibadah maupun membantu dalam bentuk dana kepada sekolah-sekolah dan memberikan beasiswa kepada anak yatim piatu. Selain itu, yayasan ini juga mendirikan sekolah bagi anak yang tidak mampu dan bagi anak yatim tanpa dipungut bayaran dari siswa. Nah, kalau misalnya saya mendirikan satu yayasan, dulu saya pernah di sekolah di SD di sini, SD Negeri Pelag. Saya itu mempunyai seorang teman, nggak tahu namanya siapa. Sebetulnya mungkin kalau saya pikir dengan saya pun pinter dia, si teman tersebut. Mau kelas 5 apa kelas 6 itu hilang, Pak. Maksudnya hilang tuh nggak sekolah lagi. Setelah sekian lama, kenapa kamu tidak sekolah? Saya pikir kan nikah, orang kampung kan nikah. Oh, ternyata tidak mempunyai biaya. Padahal saya merasa bahwa orang itu kalau sekolah sebetulnya mungkin bisa jadi orang karena kepintarannya. Ya, dari situlah saya selalu dalam hati, kalau nanti saya punya uang, saya ingin membuat satu sekolahan yang gratisan. Konsep yang dilaksanakan dalam yayasan yang didirikan oleh Haja Ajeng ini adalah konsep ta'awun, sebagaimana diamanatkan oleh agama, sehingga kehidupan tolong-menolong dan bermasyarakat akan benar-benar terlaksana dengan baik, sehingga pada akhirnya mampu memberikan kemaslahatan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi umat. Visi dari yayasan ini antara lain adalah menjadi organisasi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk beramal di lingkungan Bandung, Jakarta, dan Solo. Yayasan ini juga mengutamakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu melalui pendidikan, di mana dengan hal itu dapat melahirkan masyarakat yang mampu dan mandiri, beriman, beramal, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun misi dari yayasan ini antara lain ikut melaksanakan pembangunan bangsa seluruhnya dalam memajukan kesejahteraan hidup masyarakat, baik jasmani maupun rohani, khususnya di bidang sosial, kesehatan, dan ketakwaan, termasuk mendirikan atau membantu tempat ibadah. Dr. Haja Ajeng termotivasi untuk melakukan semua itu tidak lain untuk menepati janjinya manakala ia sukses akan membantu kaum yang lemah. Oleh karena itu, ia selalu menyisihkan 20% dari penghasilannya untuk berzakat, infak, dan bersodakoh. Sudah banyak kegiatan sosial yang telah dilakukan oleh yayasan ini dalam membantu kaum lemah yang membutuhkan dalam bidang pendidikan. Bahkan Yayasan Ajeng Suharno juga berencana memberikan bantuan dana pendidikan untuk keperluan belajar mengajar kepada murid sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah di tiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, dan membantu 43 cabang dinas pendidikan se-Kabupaten Bandung secara bertahap per tahunnya Rp5 juta. Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, yayasan mendirikan rumah singgah dan taman bacaan bagi anak-anak prasejahtera yang ada di Kampung Pelak, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, dan di Jatimulya, Kabupaten Bekasi, di mana pihak yayasan juga menyalurkan sejumlah uang dan sembako bagi 400 kepala keluarga. Di bidang keagamaan, Yayasan Ajeng Suharno secara rutin mengadakan pengajian dan hitanan massal di berbagai tempat secara bergantian, terutama di beberapa lokasi sekitar tempat Ajeng Suharno dilahirkan, yaitu di Kabupaten Bandung. Berbagai perlombaan seperti MTQ dan azan juga rutin dilaksanakan oleh yayasan ini.
Bukti konkret lain dari kedermawanan Hajah Ajeng adalah dengan dibangunnya Masjid Agung di lingkungan Kompleks Bumi Asri Cikawao, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet. Yayasan ini juga banyak memberikan bantuan kepada korban tanah longsor, pesantren-pesantren maupun yatim piatu, dan lain-lain. Selain sebagai wanita karir yang sukses, Dr. Hajah Ajeng Ratna Suminar SHMM juga menekuni dunia tulis-menulis. Selang waktu dari kesibukannya dimanfaatkan dengan baik. Beberapa karya telah banyak diterbitkan dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Salah satu dari karyanya yang cukup fenomenal dan mendapat sambutan sangat baik, terutama dari kalangan remaja, adalah buku yang berjudul Cara Bijak Mengatasi Realitas Hidup Remaja Muslim. Melalui bukunya ini, Dr. Hajah Ajeng Ratna Suminar SHMM berharap bukunya dapat membantu remaja dalam mengatasi realitas hidup dengan perspektif agama sekaligus zaman, sehingga dapat mengantarkan para remaja untuk memahami tentang bagaimana mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan diri. Di tengah kesibukannya sebagai dosen yang juga mengelola usaha dengan mengibarkan bendera PT Al-Manisa, serta di tengah kepadatannya mengikuti berbagai acara yang dilaksanakan oleh yayasannya, ibu dari Haji Isa Agung, Hajah Anissa Permatasari, dan Hajah Almira ini selalu menyempatkan diri untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Cara saya mendidik anak-anak itu ya yang pertama kita harus memberikan contoh kita pribadi ya. Apa yang kita kerjakan, Dek, sholat, sembahyang misalnya, ya kita juga harus sembahyang. Terus saya tidak pernah mengikuti apa maunya anak. Misalnya begini, sekali waktu saya pernah jalan ke mall atau ke supermarket, dia itu pada zaman dulu ya menginginkan mainan yang hanya 1.000, itu saya tidak akan memberi kalau memang belum waktunya kita saat membeli mainan. Terus kalau cara mendidik ke dalam pelajaran biar anak itu lebih pinter lah. Di situ kita tanamkan bahwa ilmu itu sangat bermanfaat. Orang itu memang harus menguasai segala, maksudnya itu orang itu tanpa ilmu itu kita tidak akan berguna. Dan kita berikanlah contoh-contoh. Di mata suami dan keluarganya, Dr. Hajah Ajeng Ratna Suminar SHMM merupakan figur ibu yang baik dan pekerja keras yang tidak pernah putus asa dengan apa yang telah dicapainya. Sehingga obsesi untuk beramal dan melakukan kegiatan sosial selalu tumbuh dalam dirinya. Mama itu baik, terus waktu itu lagi sakit, terus digendongin gitu di rumah sakit. Seingatnya sih waktu di rumah sakit gitu aku nggak mau lepas dari gendongan. Akhirnya pindah rumah sakit lagi, nggak tahu kenapa. Terus ya pokoknya ya mama tuh baik banget deh, perhatian. Sama tadinya mama di Bandung kan, gara-gara aku ulang tahun pulang dulu Jakarta. Nanti mungkin mau balik lagi. Keberpihakan Dr. Hajah Ajeng Ratna Suminar SHMM terhadap masyarakat kecil dan dunia pendidikan menimbulkan reaksi yang sangat positif dari masyarakat. Niatnya dalam membantu sesama itu dilakukannya dengan tulus. Sebab menurutnya, jika niat tulus dan benar, insya Allah Tuhan akan membuat usaha kita semakin berkembang. Amin ya Robbal Alamin.